Hadirat
Holy,
is our, sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great
Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib. Terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran di dalam kebenaran. Bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berdoa saudara. Tuhan, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas 1. Firman Tuhan dalam Lukas 1 kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan biar Bapak Ibu boleh mengikuti dari kita masing-masing. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut. Itu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita sudah mengetahui cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana ketika pada saat itu Sakaria sedang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Dia kena undian untuk melayani masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan di sana dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang memberitahukan kabar tentang bahwa istrinya akan mengandung dengan kondisi posisi yang mereka sudah tidak mungkin lagi karena sudah tua. Dan Sakaria tidak mempercayai hal itu sampai akhirnya dia tidak bisa berbicara atau dia bisu karena dia tidak mempercayai perkataan malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari semua kitab Injil itu kisah ini ditulis setelah kurang lebih, kalau kita lihat dari kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Maleakhi, kurang lebih sekitar 400 tahun setelah Tuhan Allah berbicara terakhir pada kitab Maleakhi. Ada rentan waktu kurang lebih 400 tahun, baru setelah itu Allah lagi berfirman kepada manusia, yaitu pertama kali itu pada saat malaikat memberitahukan kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Sakaria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu posisi seorang imam sangat dihormati, sangat dihargai, dan kalau posisi pada saat itu seandainya dengan keadaan yang seperti terjadi pada saat ini, Elisabet tidak bisa punya anak, dan pada saat itu seperti hal yang biasa saja kalau Sakaria itu mencari perempuan lain. Jadi itu hal yang biasanya dan itu dianggap baik-baik saja, tidak ada masalah karena dia adalah seorang imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menarik dari kisah ini, kalau kita lihat di kitab Maleakhi, akhir dari Tuhan berbicara kepada manusia itu dalam kitab Maleakhi itu berbicara tentang pernikahan. Bagaimana Tuhan mengutuki bangsa Israel karena pada saat itu mereka melakukan kawin cerai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menarik adalah seperti sinkron. Terakhir Tuhan berfirman kepada manusia di kitab Maleakhi itu ketika bangsa Israel sudah tidak melakukan kehendak Bapa dalam hal mereka sudah kawin campur, kawin cerai.
Kemudian Tuhan berbicara lagi ketika Tuhan akan memulihkan satu keluarga seorang imam, itu Sakaria dan Elizabeth. Nah, yang menarik artinya bahwa ketika Tuhan tidak berbicara lagi karena perilaku oleh manusia itu sendiri dalam keluarga, Tuhan memulihkan itu juga melalui keluarga. Terlebih dahulu Tuhan memulihkan itu di keluarga. Berarti Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau biasa tuh anak sekolah minggu ditanya mujizat yang pertama pasti semuanya hafal. Karena dari kecil dari sekolah minggu dan kita semua pasti tahu mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan adalah pernikahan di Kana. Waktu itu Kak Hendro sudah sharing tentang firman Tuhan tentang pernikahan di Kana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan Adam dan Hawa itu dimulai dari keluarga. Artinya bahwa keluarga itu adalah sebuah lembaga yang langsung dibentuk oleh Tuhan dan itu adalah hal yang terpenting. Bagaimana Tuhan berhenti berbicara kepada manusia ketika manusia menghancurkan lembaga itu. Ketika manusia melakukan hal yang tidak benar dengan lembaga yang Tuhan bangun. Dan ketika Tuhan ingin kembali kepada manusia, Tuhan berbicara pertama kali memulihkan lembaga itu, memulihkan keluarga Sakaria dan Elizabeth dengan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ini menandakan bahwa keluarga itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Pelayanan itu penting, pelayanan sangat penting, tapi keluarga juga sangat penting. Jangan pernah ada salah satu dosen yang berkata bahwa kalau kita melihat Samuel, dia melayani keliling, melayani bangsa Israel, tapi pada akhirnya anaknya justru jauh di dalam rumah Tuhan. Karena dia terlalu fokus dengan pelayanan dia sampai dia melupakan anak-anaknya yang pada akhirnya mereka jatuh dalam rumah ibadah, melakukan kesalahan ketika mereka melakukan persembahan di hadapan Tuhan, menyampaikan persembahan. Artinya bahwa keluarga itu sangat menjadi fokus utama oleh Tuhan. Karena di situ kalau waktu itu Papi pernah sharing bahwa keluarga itu akan membentuk keturunan-keturunan ilahi. Kenapa keluarga itu sangat penting? Tuhan menggambarkan hubungan antara Bapa dengan kita sebagai manusia itu seperti gambaran keluarga. Istri dan suami, suami dan istri, orang tua dan anak. Berarti itu menggambarkan bagaimana kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita mau berhubungan dengan Tuhan, seperti itulah gambaran yang Tuhan ingin kita lakukan, kita nyatakan itu dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus berjuang bersama-sama dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kasih, mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Allah pasti adalah keluarga yang hidup rukun. Kasih dari Kristus itu yang akan memampukan setiap keluarga, ayah, suami istri, anak dan orang tua itu saling melengkapi, saling mengasihi, saling menerima. Ketika itu di dalam keluarga ada kasih Kristus. Sakaria bisa saja dia meninggalkan Elizabeth, tapi dia tetap mempertahankan Elizabeth karena dia tahu bahwa keluarga itu adalah sebuah lembaga yang sangat penting. Dan benar Tuhan memulihkan hubungan antara manusia yang makan waktu yang cukup lama Tuhan tidak berbicara. Jadi setelah terakhir di kitab Maleakhi Tuhan berbicara, itu sampai selama itu tidak ada nubuatan dari Tuhan melalui nabinya kepada manusia. Sampai terakhir Tuhan memulihkan hubungan itu, dan ketika Tuhan memulihkan keluarga Sakaria dan Elizabeth.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari terus bangun kasih Kristus dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kasih itu yang akan memampukan setiap keluarga Kristen untuk bisa saling mengasihi, memberikan kasih, dan menyatakan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi garam ketika di dalam keluarga tidak ada kasih, dalam keluarga itu tidak ada keharmonisan, tidak ada saling menerima, tidak ada penerimaan satu sama lain, maka kita tidak akan bisa menjadi berkat. Sedangkan Tuhan mau untuk hidup kita bisa menjadi kemuliaan buat Tuhan melalui kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita. Kalau keluarga Kristen saja tidak memiliki kasih, tidak ada sesuatu hal yang bisa dilihat bahwa ada hal yang berbeda dari kehidupan keluarga Kristen, maka percuma kita melayani, kita beribadah setiap minggu, bisa malah ada beberapa gereja yang punya kegiatan. Kalau di kita kan ada seminggu paling kegiatan di gereja itu seminggu 3 kali. Doa dari Senin sampai Kamis itu hal yang sia-sia ketika kehidupan keluarga Kristen itu tidak menyatakan kasih Kristus di dalamnya. Kalau suami dan istri tidak saling mengasihi, orang tua dan anak tidak saling mengasihi, kakak beradik tidak saling mengasihi, itu sebenarnya sama seperti lagu sekolah minggu, seperti donat ada lubang yang kosong di tengahnya. Artinya bahwa tidak sempurna pelayanan yang kita kerjakan ketika keluarga Kristen itu tidak mengasihi Allah. Mari kita terus bersama-sama berjuang untuk hidup kita mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan keluarga Kristen kita menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang pemulihan kasih Kristus terus ada dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, sehingga kehidupan keluarga kami itu menyatakan Kristus dan Allah dipermuliakan dalam kehidupan keluarga-keluarga. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, berkati dengan sukacita, berkati dengan damai sejahtera Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga kami percaya ada anggur yang baru Tuhan anugerahkan. Kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu dipenuhi dengan kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami percaya Tuhan, hidup kami, kehidupan keluarga Kristen jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat buat orang yang di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Jeli, Miss Jeli yang sudah menjadi berkat buat kita. Malam ini Kak Jeli borong semua ya, dari WL sampai khotbah. Karena nanti jam 11 kita akan antar ke bandara, dan jam 3 dia akan terbang ke Palu ya, setengah 3 ya kalau nggak delay ya, dan insya Allah kembali lagi ke tempat ini tanggal 21 ya, disusul nanti oleh Sulin yang akan pulang ya. Jadi maminya ditinggal ya, nggak apa-apa ya, mereka punya orang tua, betul. Jadi mungkin malam ini khotbahnya untuk mami gitu ya. Tadi soalnya mami bilang kamu tega aja tinggalin mami gitu kan. Saya berusaha untuk ngomong begitu sama dia supaya dia nggak pulang lama-lama gitu ya. Tapi dia bilang dia nih sabar ya gitu. Jadi dia mungkin nasihatin mami keluarga itu lebih penting ya, biar dia pelayanan bagus ya, kalau nggak keluarganya baik-baik aja gitu aja, menyinggung begitu aja. Oh iya. Iya, saya bilang beberapa hari belakangan ini saya sebel lihat muka dia ya, begitu. Saya nggak mau melo-melo ya, tapi nggak tahu nanti kalau di bandara ya. Oke, baik, kita akan doakan perjalanan Jeli ya, boleh sampai ketemu sama orang tuanya di sana dan beberapa lama di sana, dan dia boleh menjadi berkat ya. Nah,
dia berada di kampung halamannya. Dan kita tetap doakan Bapak Ibu Saudara untuk baksos yang kita akan adakan besok ya. Kita akan adakan besok. Kita akan kumpul di tempat ini jam berapa Ibu Saudara? Jam 11. Baik, jam 11. Ya. Jam 11. Gimana? Ada yang ya. Jam 11 ya. Oke, ya ibu-ibu sudah masak ya. Bapak-bapak sudah nyuci. Kok mata saya ke Pak Rocky gitu ya. Sudah? Betul, jam 11 Ibu sudah fix ya? Sudah fix ya? Baik. Ya, kita akan ketemu di tempat ini jam 11 ya. Dan setelah ibadah ini ya kita akan bungkus-bungkus bersama ya, nanti beras, indomie dan lain-lain sebagainya kita packing malam ini ya, dan besok tinggal pembagian ya, dan di setiap mobil ambil berapa dan di wilayah mana aja gitu ya. Baik, itu saja yang kita akan doakan. Nanti Pak Romi saja semuanya akan doakan ya. Dan sekaligus akan menuntut kita di dalam doa. Kita akan nyanyikan pujian ini, Kami Datang di Hadirat. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau berbicara bagi setiap kami ketika kami berdoa, menaikkan pujian, nyanyian, penyembahan kami. Sebab kami sedang membangun sebuah hubungan komunikasi
dua arah bersama dengan Tuhan. Tuhan terus melatih kami, mempertajam pendengaran kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan dan kami mau lakukan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa penting keluarga yang merupakan lembaga yang diinisiasi, yang dibentuk oleh Allah sendiri. Biar kami mau terus menjaga rumah tangga keluarga yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Hubungan suami istri dipulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan anak kakak beradik dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami minta itu terjadi ya Tuhan. Ada keharmonisan, ada anggur yang baru dicurahkan bagi setiap rumah tangga umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena betapa penting kami harus menjadi berkat dimulai dari dalam rumah kami, supaya terpancar kemuliaan Tuhan ketika kami berada di luar. Sebab kami ada untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya dunia boleh melihat bahwa ada Kristus dalam dan melalui kehidupan kami. Malam hari ini kami bersatu hati berdoa secara khusus untuk Jeli yang akan berangkat malam ini ke bandara dan besok subuh akan terbang ke Palu. Tuhan yang akan menyertai penerbangan perjalanan, bahkan terus sampai ke Poso. Tuhan lindungi perjalanan darat dengan selamat, dan dia boleh terus menjadi berkat dengan keluarga besarnya, lingkungan dimanapun dia berada. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat-Mu, pengurapan Tuhan menyertai pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar berjumpa dengan keluarga besarnya, tapi dia boleh menjadi berkat sebagai utusan Kristus yang akan menyampaikan berita Injil kepada seluruh keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Masih banyak keluarga-keluarga yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan lawat kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersepakat berdoa malam hari ini untuk acara yang kegiatan yang akan kami lakukan besok untuk bakti sosial. Tuhan, biar apa yang kami bagikan melalui berkat yang kami sudah terima dari Tuhan, biar ada saluran kasih Tuhan yang akan menjangkau orang-orang yang kami akan bagi-bagikan itu ya Tuhan. Biar kasih Allah menjamah mereka, bahkan kami tidak akan segan-segan mendoakan mereka ya Tuhan, sebab kami tahu waktu-Mu tidak lama lagi, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau. Kami tidak boleh takut Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Kami akan mendoakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga keselamatan terjadi atas hidup mereka. Wilayah-wilayah yang telah kami kelilingi Tuhan, jamah Tuhan lawan. Bahkan kami berdoa setiap apa yang kami bagikan jatuh ke orang-orang yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ada kegentaran akan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang akan terlibat besok dalam acara ini ya Tuhan. Tuhan taruh kuasa dalam perkataan mulut mereka, keberanian Tuhan taruh, dan semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan. Tuhan murnikan motivasi kami, bukan untuk pencitraan Tuhan, tapi sungguh-sungguh dengan ketulusan hati supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Biar setiap kegiatan yang kami lakukan itu berdampak pada kerajaan, berdampak pada kekekalan. Terima kasih Bapak. Tuhan pakai terus gereja ini untuk menjadi alat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini kegiatan pembelajaran di TK Tuhan sudah tolong sampai pada 1 semester ini Tuhan. Kami bersyukur untuk mendengar kesaksian dari orang tua murid yang bersyukur untuk anak-anak mereka yang mengalami perubahan yang luar biasa. Itu bukan karena kami, bukan karena mentor-mentor, bukan karena siapapun, tapi karena tangan Tuhan yang sedang merentang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan akan anak-anak yang masih belum percaya kepada Tuhan. Ada anak-anak kami Tuhan di sana
Tuhan jamah, Tuhan mereka boleh berjumpa dengan Kristus, sehingga melalui anak-anak ini orang tuanya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan terus memakai para mentor untuk sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan siswa baru, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan semuanya terjadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang malam ini untuk perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.